Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan coba selesaikan materi terkait imobilisasi enzim. Nanti karena hari ini kita kuliahnya 2 jam ya, jadi nanti kalau ada waktu, masih ada waktu yang cukup, kita masuk ke materi berikutnya. Oke, mengulang apa yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi pada dasarnya ketika enzim itu diimobilisasi, itu akan ada tambahan hambatan perpindahan atau hambatan difusi. Nah, di sini kita akan lihat 2 kasus ya. 2 kasus terkait bagaimana bentuk hambatan difusi dan apa efeknya terhadap proses reaksi enzimatik. Nah, sedikit mengulang jadi yang sudah disampaikan kemarin, hambatan difusi itu sebetulnya nanti akan bergantung pada satu jenis dari metode difusinya, sehingga nanti akan dipengaruhi oleh jenis dari si support materialnya atau bahan pengembannya. Apakah supportnya ini berpori? Kalau berpori berarti untuk yang model terjebak ya. Jadi ada enzim, kemudian dibungkus oleh support. Nah, supportnya ini tentunya harus berpori. Kalau enggak, gimana caranya substrat bisa masuk dan ketemu dengan enzim? Atau bentuk support yang tidak berpori. Nah, bentuk support yang tidak berpori ini biasanya terdapat pada metode imobilisasi yang terikat. Ya. Jadi yang pori itu untuk yang entrapment atau yang terjebak. Kemudian yang non-pori itu untuk yang terikat atau tertahan. Walaupun beberapa jenis support pada metode terikat atau tertahan itu juga mungkin punya pori. Oke. Yang kedua adalah bagaimana kondisi hidrodinamika di sekitar support. Ya, apakah diaduk? Apakah cairannya itu bergerak dengan baik? Nah, kalau bergerak dengan baik, berarti kita bisa asumsikan lapisan tahanan film antara padatan dengan cair itu sangat tipis. Oke, kemudian yang ketiga adalah bagaimana distribusi dari si enzim, baik di permukaan maupun di dalam support. Apakah hanya monolayer saja kalau misalnya di permukaan, atau bisa jadi dia bertumpuk-tumpuk gitu ya. Seperti itu. Nah, kuantifikasi untuk melihat sejauh mana pengaruh hambatan difusi terhadap laju reaksi, kemarin sudah disampaikan ya, dihitung dengan menghitung yang namanya Damm-Kohler number. Biasanya dikuantifikasi dengan Damm-Kohler number untuk melihat mana sih yang lebih berpengaruh atau mana sih yang sebetulnya menjadi pembatas reaksi atau mana yang sebenarnya menjadi pembatas dari proses konversi si substrat menjadi produk. Nah, kalau dari reaksi itu Damm-Kohler number ini dihitung dengan cara membandingkan laju reaksi maksimum dibandingkan dengan laju difusi maksimum. Ya. Laju reaksi maksimum dibandingkan dengan laju difusi maksimum, sehingga kalau yang atas lebih besar, artinya nilai nya lebih dari 1, itu kan berarti yang atas lebih besar. Yang atas lebih besar berarti yang bawah lebih kecil. Nah, laju yang lebih kecil itu kan adalah laju pembatas. Anda masih ingat ya? Laju yang lebih besar itu adalah laju pembatas. Laju yang lebih rendah, laju yang lebih lambat itu adalah laju pembatas. Sehingga kalau Damm-Kohlernya lebih dari 1 itu adalah dibatasi oleh yang bawah, difusi, sementara kalau kurang dari 1 akan dibatasi oleh reaksi. Laju reaksi maksimum itu adalah sebesar Vm ya, untuk konversi enzimatik, sementara kalau laju difusi maksimum adalah konstanta perpindahan dikalikan konsentrasi substrat yang ada di dalam bulk cairan. Oke, dari sini apakah masih ada konsep yang mau ditanyakan?
Sebelum kita lihat contoh model imobilisasi. Pak, mau tanya, Pak. Yuk, silakan. Berarti yang maksimum rate of reaction itu benar-benar tanpa inhibisi sama sekali ya? Oh, ini iya betul. Jadi ini diasumsikan ketika terjadi reaksi enzimatik itu tidak ada inhibisi. Betul. Nah, nanti kalau ada inhibisi, misalnya ada komponen zat lain yang bisa berfungsi sebagai inhibisi, Anda perhitungkan dulu. Kalau tidak ada hambatan difusi, kan berarti kan laju reaksinya maksimum ya. Jadi laju reaksi maksimum ketika ada inhibisi kan nilainya bisa berubah, bisa tetap ya, tergantung jenis inhibisi. Kalau memang ada inhibisi, berarti VM-nya kemungkinan tetap atau kemungkinan turun. Kalau yang tipe inhibisi yang menyebabkan VM-nya turun, berarti Anda gunakan VM-nya adalah VM dengan inhibisi. Karena tidak mungkin akan melebihi nilai itu. Paham ya? Bisa di... Ya. Kalau ada inhibitor, betul, Anda harus pertimbangkan dulu efek inhibitor terhadap reaksi seperti apa. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kita lihat ada dua model ya, tergantung jenis imobilisasinya. Jadi kalau imobilisasinya model yang terikat. Jadi yang kasus 1 ini adalah imobilisasi untuk model sebentar. Ini adalah untuk terikat. Nah, pada model terikat ini kita cari model yang paling sederhana dulu ya. Jadi pada model yang terikat ini kita asumsikan ketika si enzim itu ditempelkan ke permukaan support atau diikatkan ke permukaan support, apapun tekniknya ya, kan Anda sudah mempelajari kemarin tekniknya apa saja, cara menempelkannya apa saja. Nah, ketika dia ditempelkan, semua enzimnya masih dalam kondisi aktif. Artinya tidak merubah nilai VM dan KM enzim. Oke, kemudian kalau dalam model terikat ini, di kasus 1 ini kita asumsikan adalah supportnya adalah non-porous, artinya tidak berpori, sehingga enzimnya semua ada di permukaan support. Tidak ada enzim yang masuk ke dalam pori-pori support, karena tidak berpori ya. Jadi semua enzimnya ada di permukaan support. Ketika ditempelkan enzimnya itu aktif, nah ada lapisan film. Ini kemarin sudah kita bahas sebetulnya. Ada lapisan film, tebalnya tertentu ya, segini adalah kira-kira tebalnya. Nah, sehingga apa? Ketika substrat mau bereaksi dengan enzim, dia harus berdifusi dulu. Difusinya di mana? Difusi melalui lapisan film. Artinya, proses pada kasus 1 ini adalah difusi dulu, substratnya harus difusi, baru diikuti dengan reaksi. Paham ya? Jadi tidak mungkin terjadi reaksi kalau substratnya belum berdifusi. Maksudnya seperti itu. Jadi ini sekuensial. Harus difusi, SB ini harus berdifusi dulu, sehingga dia konsentrasinya turun sebagai SS. Oke. Kemudian baru SS ini yang akan bereaksi dengan enzim. Sehingga persamaan laju reaksi kalau dilihat dari persamaan laju kalau dilihat dari laju reaksi maka menjadi VM kali SS per KM plus SS. Itu laju dari sisi reaksinya. Karena yang ketemu dengan enzim itu sejumlah SS. Dari sisi difusinya, laju difusi itu akan sebesar KL SB minus SS. Ya. Laju difusi itu akan bergantung pada seberapa besar selisih antara SB dengan SS yang di box dengan yang di permukaan enzim itu seberapa besar. Nah, kemudian dikalikan konstanta lajunya. Konstanta difusinya. Oke. Nah, dalam kondisi steady state
Ya, kondisi steady state itu tunak ya, maksudnya adalah laju difusi akan sama dengan laju reaksi. Perpindahan massa ini adalah maksudnya difusi ya. Jadi laju si substrat ini menuju si permukaan enzim itu akan sama dengan laju konversi di permukaan enzim. Sama. Dari sini paham ya? Jadi kondisi steady state itu akan tercapai ketika laju difusi sama dengan laju reaksi. Jadi tidak ada akumulasi kan ya? SS-nya ya tetap segitu terus gitu kan, karena ada supply dari SB, walaupun SS-nya bereaksi dengan enzim. Sehingga Anda bisa membuat persamaannya menjadi yang ini. Nah, apa yang terjadi kalau DA lebih besar dari 1? Masih ingat? DA lebih besar dari 1, yang dominan adalah laju ketika DA lebih besar daripada 1, berarti pembilangnya yang lebih besar. Betul ya? Laju reaksinya, mana yang lebih cepat? Laju reaksi enzim atau laju difusi? Ketika DA lebih besar daripada 1. Laju reaksi, Pak. Laju reaksi lebih besar atau laju difusinya lebih lambat. Jadi difusinya itu lambat banget ya. Di perjalanan dari sini ke sini itu lambat banget. Nah, ketika si substrat ini perjalanannya lambat banget, sementara reaksi enzim dengan substrat itu jauh lebih cepat, apa akibatnya? SS-nya gimana? SS-nya langsung bereaksi dengan enzim karena dia jauh lebih cepat dari difusinya. Jadi begitu terdifusi, dia langsung bereaksi. Betul. Kalau langsung bereaksi, karena saking lambatnya SB ini menuju permukaan ya, jadi begitu nyampe, habis dipakai sama enzim. Nanti ada lagi, karena lambat banget, begitu nyampe, habis dipakai oleh enzim. Sehingga pada kondisi DA lebih besar daripada 1, SS-nya sama dengan 0. Selalu 0 gitu ya. Ya karena selalu bereaksi dengan enzim. Sehingga lajunya itu akan menjadi laju difusi maksimum. Sementara kalau dibalik, dan ini sebetulnya adalah kondisi yang kita inginkan ya. Jadi kita inginkan adalah ketika DA-nya kurang dari 1. Difusinya jauh lebih cepat daripada reaksinya. Ya. Ketika difusinya jauh lebih cepat daripada reaksinya, apa yang terjadi? Atau reaksinya lebih lambat daripada difusinya, apa yang terjadi? Jadi pindahnya SB ke permukaan enzim itu cepet banget. Sementara reaksinya itu lambat banget. Apa yang terjadi? Ada yang bisa membayangkan nggak? Kalau yang tadi reaksinya cepat banget, difusinya lambat banget, SS-nya sama dengan 0. Sekarang dibalik. SB pindahnya ke enzim cepat sekali, sementara enzim makainya lambat sekali. Kebayang ya apa yang akan terjadi? Jadi transfer substrat dari bulk cairan itu cepat, sementara penggunaan substrat oleh enzim itu lambat. Terjadi apa? Ayo mahasiswa, jangan diem aja. NIM 27, Safirael, ada?
Oke, Lutfi Dwi Aditya, ada? Ada, Pak. Ya, kira-kira kalau SB ini cepat sekali nyampe ke enzim, sementara enzim makainya itu lambat sekali, efeknya apa? Apa yang terjadi dengan SS? SS itu adalah konsentrasi substrat yang ada di permukaan enzim. Ketika SB-nya cepat sekali masuk ke bukan cepat sekali masuk ke enzim ya, cepat sekali mencapai permukaan enzim, sementara enzimnya itu makainya itu lambat sekali, maka ayo. Bapak mau coba jawab. Ya, boleh. Akhirnya deh. Tapi kayaknya saya kurang yakin juga sih, Pak. Boleh, jawab aja. Cuman mungkin karena SB-nya nanti lebih cepat bereaksi di enzim itu, mungkin nanti SS-nya itu SS di waktu bereaksinya itu akan kurang lebih sama dengan SS mula-mula nggak sih, Pak? Terus nanti jadinya laju reaksinya itu bergantung sama si reaksi itu, Pak. Bergantung sama apa? Sama reaksi. Iya, betul. Kalimat akhirnya betul. Tapi begini, jadi ketika SB itu cepat sekali menuju enzim, ya, sementara enzim itu pakai substratnya itu lambat sekali, maka akan terjadi penumpukan substrat kan ya di permukaan enzim, betul nggak? Karena dipakainya sama enzim lambat, sementara supply-nya dari cairan cepat. Gitu. Nah, ketika terjadi penumpukan substrat di permukaan enzim, maka SS-nya akan naik. SS-nya akan mendekati SB. SB pakai huruf kecil. Ya. Jadi ketika difusinya itu cepat, ketika hambatan difusinya itu kecil sekali, atau dibalik, ketika reaksinya itu jauh lebih lambat daripada difusi, maka konsentrasi substrat di permukaan enzim akan mendekati konsentrasi substrat di bulk cairan. SS akan sama dengan SB. Sehingga laju reaksinya akan menjadi ini. Oke ya. Mana yang lebih cepat? Ketika S-nya sama dengan SB atau ketika S-nya sama dengan SS? Laju reaksi akan lebih cepat ketika konsentrasi di permukaan. Kalau Anda lihat profil yang ini, laju reaksinya itu akan lebih cepat mana? S sama dengan SB, kan rumus persamaan enzimatik kan begini ya. Nah, S-nya ini. Ketika kondisi steady state tadi, S-nya itu sama dengan SS. Ketika kondisi difusinya yang membatasi, V-nya sama dengan laju difusi, KL kali SB. Ketika reaksinya yang membatasi, V-nya sama dengan VM kali SB per KM plus SB. Mana yang lebih cepat? Yang ini, yang VMSB per KM plus SB, atau yang VMSS per KM plus SS? Coba dinalar, kira-kira yang mana? Profilnya SB ada di sini, SS ada di sini. Berarti SS lebih rendah ya daripada SB untuk mekanisme yang begini. Artinya kecepatan tertinggi itu Anda dapatkan ketika kecepatan konversi substrat menjadi produk itu menjadi paling tinggi adalah ketika reaksinya yang pembatas. Paham ya? Dan kondisi reaksi yang pembatas ini bisa terjadi ketika tahanan filmnya itu semakin tipis, betul ya?
Saya hapus deh biar ininya. Oke. Ketika lapisan filmnya ini menjadi semakin tipis, jaraknya itu semakin kecil, maka SS akan semakin mendekati SB. Kondisi DA kurang dari 1 itu menjadi semakin tercapai. Karena SS-nya makin mendekati SB, laju reaksi konversi enzimatiknya, konversi substrat menjadi produknya, itu menjadi lebih besar. Ini yang harus Anda kejar. Jadi sebetulnya Anda sebagai seorang engineer gitu ya, sebetulnya nanti permasalahan seorang lulusan teknik kimia itu adalah sebenarnya kalau di teknik kimia kan Anda belajar ya, kalau reaksi kimia di lab dilakukan seperti pada kondisi-kondisi tertentu di lab gitu ya. Nah, ketika nanti Anda volumenya Anda perbesar, reaktornya Anda perbesar gitu ya. Kalau di lab mungkin reaksinya bisa Anda kontrol dengan cara pengadukan, ya, membatasi, menghilangkan efek hambatan difusi itu bisa diatasi dengan cara diaduk pakai magnetic stirrer atau pakai stirrer motor gitu ya. Nah, ketika reaktornya semakin besar akan muncul hambatan perpindahan. Reaktan dengan reaktan itu akan makin susah ketemu. Kalau skala lab gampang, tapi kalau skala besar itu kan makin susah ketemu. Anda harus merancang. Makin susah ketemu, artinya laju reaksi konversi itu akan semakin turun. Karena substrat dengan substrat, reaktan dengan reaktan itu makin lama ketemunya. Sementara untuk jadi produk kan harus ketemu ya. Nah, konteks enzim terimobilisasi ini juga sama. Ketika Anda mengimobilisasi, awalnya kan tujuannya pengen memanfaatkan enzimnya kembali untuk menghemat biaya operasional, untuk memudahkan pemisahan enzim dengan produk dan sisa substrat. Tapi begitu Anda buat dalam sistem terimobilisasi, muncul hambatan perpindahan. Efek hambatan perpindahan apa? Menurunkan laju reaksi konversi atau reaksi enzimatiknya. Nah, ini yang harus Anda tackle gitu ya. Ini yang harus Anda atasi. Gimana caranya walaupun Anda melakukan proses imobilisasi, gimana meminimalkan hambatan perpindahan tadi. Kebayang ya? Nah, hanya di sini ketika Anda melakukan eksperimen dengan enzim terimobilisasi, kemudian Anda dapatkan bahwa laju perpindahan itu tidak menjadi pembatas, pembatasnya adalah reaksi, Km dari si enzim itu mungkin akan berubah, akan menjadi semakin besar karena muncul ada tambahan, tetap ada hambatan perpindahan, tapi tidak membatasi gitu ya. Tapi di situ tetap akan mempengaruhi nilai Km. Semakin tipis hambatan perpindahan, nilai dari ini, KL plus SB-nya itu akan semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar atau semakin kecil? Ketika hambatan difusi semakin sedikit, laju difusi semakin, KL kali SB kan laju difusi semakin besar. Semakin besar, betul. Jadi nanti ketika hambatan difusinya Anda perkecil, laju difusi semakin besar, KL dikalikan SB itu, laju difusi kan maksimumnya ada di KL kali SB ya, nanti sehingga nilai Km-nya itu akan menjadi semakin kecil. Semakin mendekati nilai Km sebenarnya. Gitu ya. Faktor ini menjadi semakin kecil maksudnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini tipe kasus 1. Kasus 1 itu adalah enzim yang nempel saja, terikat saja. Prosesnya 2 dimensi ya. Jadi kalau Anda bayangkan proses ini dari substrat ketemu dengan enzim itu adalah 2 dimensi. 2 dimensi itu berarti hanya dia akan menembus lapisan film pada luasan tertentu
dia akan berdifusi dulu, kemudian baru terjadi reaksi. Oke, Anda kan sudah belajar peristiwa perpindahan ya, sehingga persamaan difusinya menjadi ini. Oke, untuk kasus yang kedua, belum ding, saya kasih contoh dulu. Oke, sekarang dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Jadi di sini sistemnya adalah menggunakan polimer. Polimernya adalah polimer tidak berpori ya, tapi bukan untuk membungkus enzim, tapi di sini adalah sebagai supportnya. Jadi flat sheet, jadi lembaran polimer ini dilapis dengan enzim. Ya, coated with enzim. Kemudian dimasukkan ke dalam beker yang diaduk, gelas kimia yang diaduk. Diketahui bahwa parameter kinetika enzimnya diketahui ya, Vm-nya itu adalah ini. Kemudian per miligram enzim ya, jadi hati-hati, satuan Vm-nya adalah mol per second per miligram enzim. Jadi sudah dinormalkan terhadap berat enzimnya. Oke, kemudian enzim ini ditempelkan pada permukaan sehingga massa enzim per luas permukaan itu adalah sebesar, kelihatan nggak ini? Sebesar 1 kali 10 pangkat minus 4 miligram per sentimeter persegi support. Ya, jadi ini adalah massa enzim per luas supportnya. Sementara yang atas adalah laju, ya. Saya tulis di sini ya. Vm ini adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 mol per second. Ini satuan laju ya, per miligram enzim. Sementara jumlah enzim itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 4 miligram enzim per sentimeter kuadrat support. Oke, KM-nya diketahui, KM-nya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 miligram per liter. Satuan KM biasa ya. Kemudian, nah, karena ada lapisan support, ada lapisan enzim di atas support, kemudian dicari ternyata untuk sistem yang tidak teraduk, ya. Jadi kalau sistemnya tidak teraduk, diketahui konstanta perpindahan atau konstanta difusinya adalah ini. Perhatikan satuannya ya. Nah, sekarang jika diketahui konsentrasi di bulk cairan itu 7 kali 10 pangkat minus 3 atau 10 pangkat minus 2, jadi ada dua variasi. SB-nya itu ada yang 7 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter, yang satu, yang kedua itu adalah 10 pangkat minus 2 ya, 10 pangkat 2 mol per liter. Anda ditanya berapa laju reaksinya. Ya, berapa laju reaksinya? Artinya berapa laju konversi enzimatiknya. Oke, dari konteks soal, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi Anda lihat di sini laju reaksi maksimum dari si enzim ini karena enzimnya kan ada masanya ya. Jadi tidak hanya mol per second, tapi mol per second per massa enzim. Sementara massa enzimnya per luasan support itu diketahui. Jadi ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah aliran 2 dimensi. Dia menembus permukaan per sentimeter kuadrat. Jadi nanti sebetulnya Vm-nya kan ini kali ini ya. Betul ya? Vm tapi satuannya menjadi laju Vm laju maksimum
perluas support. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nggak ada? Baik. Nah, dengan cara seperti ini, Anda bisa menghitung berapa laju reaksi maksimum, berapa laju reaksinya dengan cara membuat atau mengasumsikan atau menentukan dengan kondisi steady state. Jadi ke sini. Persamaan ini. Bahwa pada saat kondisi steady state, itu laju difusi akan sama dengan laju reaksi, di mana laju reaksi adalah Vm kali Ss per Km plus Ss. Ya, tinggal masukin angka-angkanya, Anda bisa lakukan iterasi ya, tapi sebetulnya Anda juga bisa menggunakan ini. Yang ini itu adalah kurva Ss terhadap laju reaksi. Ini adalah laju reaksi. Yang garis-garis ini adalah kurva Ss terhadap laju difusi. Satuan laju per satuannya luas ya, hati-hati. Nah, apa yang bisa Anda cermati dari sini? Di sini Anda melihat bahwa laju reaksi itu tetap ada pengaruh difusinya, kan ya? Nah, sehingga pada kondisi steady state itu ada di mana? Kalau kurvanya seperti ini, di mana kondisi steady state itu adalah laju reaksi sama dengan laju difusi. Kalau pada gambar ini, kondisi steady state ada di mana? Di perpotongan antara laju reaksi sama laju difusi. Ya, betul. Steady state itu ada di sini. Untuk masing-masing SB. Jadi sebetulnya laju reaksi yang bisa Anda dapatkan dari sistem ini adalah di titik ini. Untuk masing-masing SB ya. Tadi kan SB-nya ada 2 variasi. Paham ya? Dari sini apa yang bisa Anda simpulkan? Apa yang bisa Anda perhatikan gitu ya dari kurva-kurva ini? Anda bisa lihat bahwa ketika Anda menaikkan SB itu apa? Konsentrasi substrat yang ada di bulk cairan. Jadi ketika Anda memperbesar konsentrasi substrat di bulk cairan, maka laju reaksi enzimatiknya akan menjadi lebih tinggi. Betul ya? Kalau yang 0,007 itu cuma di sini, laju reaksi konversinya, yang 0,01 itu ada di atasnya. Artinya apa? Untuk meningkatkan laju reaksi enzimatik pada sistem yang terimobilisasi ini, Anda bisa lakukan dengan menambah konsentrasi substrat di cairan. Nanti laju reaksinya akan naik. Kenapa laju reaksinya akan naik? Karena akan menaikkan SS. SS-nya kan di sini. Ketika SB-nya masih kecil, SS-nya di sini. Tapi ketika Anda naikkan SB-nya, SS-nya naik. SS-nya naik, laju enzimatiknya naik. Jelas ya? Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi salah satu yang bisa Anda lakukan untuk, kan Anda kan pengennya laju reaksi konversi kan setinggi-tingginya. Anda mau mereaksikan substrat dengan enzim, enzimnya diimobilisasi,
ternyata ada hambatan difusi gitu ya. Nah, Anda mau menaikkan, Anda ingin laju reaksinya itu tetap, atau bukan tetap ya, Anda ingin laju reaksinya naik gitu. Nah, untuk mengatasinya Anda naikkan konsentrasi substrat. Oke, pertanyaan saya, kalau Anda lakukan pengadukan, sehingga efek dari pengadukan itu adalah lapisan filmnya itu turun, di kurva ini efeknya seperti apa? Pengaruh pengadukan terhadap kurva ini akan mempengaruhi garis yang mana? Yang SB-nya, Pak. Apakah SB-nya akan berubah? Kalau Anda lakukan pengadukan sehingga menurunkan ketebalan tahanan film, yang akan berubah kurva laju reaksi atau kurva laju difusi? Laju difusi, Pak. Berubahnya bagaimana? SS-nya jadi makin tinggi. Kenapa SS-nya makin tinggi? Karena SB lebih mudah berdifusi ke SS. Iya. Terus efek terhadap garis ini gimana? Kan laju difusi dinyatakan dalam bentuk garis miring yang ke kiri itu ya. Iya. Jadi garis miringnya akan geser ke kanan. Mungkin ke kanan, betul. Jadi kalau tadi tanpa diaduk garis miringnya adalah yang dua ini ya, bisa jadi ya ini kira-kira aja ya. Karena tahanan difusinya turun, maka laju difusinya naik, maka garisnya mungkin naik seperti ini. Kan slope-nya itu adalah KL ya. Minus KL, sorry. Ya, jadi ketika Anda turunkan tahanan film dengan cara pengadukan, Anda menggeser kurva laju difusinya ke kanan. Sehingga SS-nya akan naik, sehingga nanti V-nya juga akan naik. Nah, itu salah satu cara lagi yang bisa Anda lakukan. Kalau tadi kan Anda bisa lakukan dengan cara menambah konsentrasi substrat di umpan, ya, di cairan, sehingga nanti lajunya naik, SS-nya naik, karena kurva laju difusinya geser, ya, yang awalnya di bawah jadi yang di atas. Nah, kalau misalnya SB-nya itu tidak Anda ubah, Anda bisa turunkan, Anda bisa naikkan KL. Cara naikkan KL dengan cara pengadukan. Sehingga nanti kurvanya yang tadinya condongnya di garis yang awal, nanti bisa naik ke sini. Sehingga nanti SS-nya bisa naik. Paham ya? Nah, cuman mengadukan ada batasnya. Karena ini kan sistem enzimnya terikat ya, terikat pada permukaan flat polimer tadi, sehingga jangan sampai efek pengadukan apa sih sebetulnya? Masih ingat pelajaran mekanika fluida? Dapat kan ya? Kuliah mekanika fluida. Ketika Anda mengaduk cairan, ya, jadi ketika cairan di dalam gelas kimia tadi Anda aduk, maka efeknya adalah sebetulnya cairan tadi akan, dan di dalam cairan ada padatan si enzim di permukaan polimer tadi, maka sebetulnya ketika pengadukan itu ditambah, masih ingat yang namanya shear stress? Ya. Tegangan geser, gesekan yang diberikan oleh cairan kepadatan itu tambah. Makanya lapisan film bisa makin tipis. Nah, tapi shear stress yang terlalu besar
bisa membuat enzim yang tadinya nempel di permukaan support menjadi lepas. Ya. Jadi ini nanti akan ada batasannya. Batasannya seberapa besar ya nanti ditentukan dari eksperimen. Tergantung kekuatan enzim terikat di atas permukaan supportnya seperti apa. Metode pengikatannya seperti apa. Paham ya? Oke, jadi secara umum untuk mengatasi laju reaksi yang melambat karena adanya imobilisasi, karena adanya hambatan difusi tadi, Anda bisa tambahkan konsentrasi substratnya atau Anda berikan pengadukan untuk meminimalkan hambatan difusinya. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini adalah untuk kasus enzim yang ada di dalam support. Ya, jadi yang enzim yang terperangkap. Nah, karena enzimnya terperangkap di dalam support, maka sebelum bisa bereaksi dengan enzim, maka substratnya harus masuk dulu ke dalam support, gitu kan ya? Jadi substrat itu harus masuk dulu ke dalam support, menembus pori-pori si matriks, baru nanti dia bereaksi dengan enzim yang ada di luar, bukan di luar, di lapisan yang paling dekat dengan bagian luar matriks. Ya, setelah itu sisanya, kalau masih ada sisa substrat, dia akan masuk lagi ke bagian yang lebih dalam, bereaksi lagi, sisanya masuk lagi, dan seterusnya. Kebayang ya? Jadi untuk proses yang kasus ini, substrat itu akan berdifusi ke dalam pori matriks, kemudian masuk ke dalam ruang di antara enzim, dan bereaksi dengan enzim. Artinya proses difusi dan reaksinya simultan. Beda dengan yang tadi. Difusi dulu, beres, baru reaksi. Tapi kalau yang ini, difusi dan reaksinya simultan. Nah, melihat cara substrat bergerak menembus support dan bereaksi dengan enzim, proses difusinya menjadi difusi 3 dimensi. Persamaan difusi 3 dimensi menjadi seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, profil konsentrasi substrat ini asumsi yang lain yang tidak ditulis di sini adalah sebetulnya kalau ada padatan, ya, bulatan ini kan padatan matriks, ya, di luarnya cairan, harusnya ada lapisan tahanan film ya, sama kayak yang tadi. Pokoknya kalau ada padatan, ada cairan, itu ada tahanan filmnya. Nah di sini untuk tahanan film di luar matriks yang biru-biru ini, kita asumsikan 0, atau kita asumsikan tidak ada tahanan film antara matriks dengan cairan. Kok bisa? Ya, kita bisa asumsikan dia teraduk dengan baik. Karena teraduk dengan baik, tidak ada tahanan film. Tahanan difusi munculnya di mana? Setelah substratnya masuk ke dalam matriks. Karena dia harus berdifusi di antara enzim-enzim itu kan ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi difusinya itu adalah difusi di dalam matriks. Kalau yang tadi difusinya di mana? Difusinya di tahanan film. Oke. Nah, di sini persamaan orde 2 untuk persamaannya menjadi persamaan diferensial orde 2 untuk difusinya. Sama, di sini Anda bisa mengasumsikan pada kondisi steady state, laju difusi akan sama dengan laju reaksi. Nah, di sini Anda juga bisa menghitung. Jadi ketika masuk ke dalam matriks, ketemu enzim, kan direaksikan tuh, bereaksi dengan enzim, akan dikonsumsi oleh enzim.
kemudian masuk lagi ke bagian yang lebih dalam, kemudian dia akan bereaksi lagi dengan enzim. Sisanya masuk lagi, bereaksi dengan enzim, sisanya masuk lagi, dan seterusnya. Sehingga Anda bisa tidak bisa dihapus. Oke, Anda bisa lihat profil konsentrasi substrat dari sejak ini di blok cairan, di blok cairan segini, karena masuk bereaksi dengan enzim akan turun, sisanya masuk lagi ke dalam bagian enzim yang lebih dalam, turun lagi, turun lagi, turun lagi, seperti ini. Bisa dipahami ya, kenapa profil konsentrasinya menjadi seperti yang ada di gambar. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, di sini Anda bisa hitung laju konsumsi substrat pada kondisi steady state, itu akan sama dengan laju perpindahan laju konsumsi substrat yang ini. Laju konsumsi substrat maksudnya laju reaksi enzimatiknya. Laju konsumsi substrat itu pada kondisi steady state akan sama dengan laju perpindahan substrat melalui permukaan partikel support, kemudian juga akan melalui permukaan enzim. Sehingga pada permukaan partikel support, laju perpindahan substratnya itu Anda bisa hitung ini. Ini kan luas penampang support ya. Luas penampang support itu adalah 4πr². dE ds per dr pada R sama dengan R besar. R besar itu jari-jari supportnya. Ini adalah laju konsumsi substrat, laju perpindahan substrat per satuan luas. Sampai sini bisa dipahami? Oke, balik lagi ke gambar. Karena profil konsentrasinya menjadi seperti ini ya, awalnya di SS, kemudian turun terus sampai di pusat ini. Ada dua kemungkinan kondisi ketika sudah sampai di pusat support atau di pusat matriks ya, sampai tengah-tengah. Kan ini 3 dimensi ya, dari pinggirnya macam-macam, tapi kita lihat dari satu sisi dulu, satu sisi saja. Jadi dari awal konsentrasinya sebanyak konsentrasi SS ini adalah konsentrasi substrat di cairan atau sampai permukaan matriks. SR2 itu adalah S di pusat bola. Nah, S di pusat bola atau ketika R-nya sama dengan 0, ini ada dua kemungkinan. Sampai di pusatnya, sampai di tengah-tengah, itu masih ada sisa substrat. Betul ya? Atau sampai di tengah-tengah, itu, atau belum sampai tengah, substratnya sudah habis. Oke? Ya, jadi ada dua kemungkinan karena kan substrat itu bereaksinya sama enzim yang lebih luar dulu kan ya, lebih di dekat dinding. Kemudian nanti kalau ada sisa dia masuk lagi, ada sisa dia masuk lagi dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan sebelum sampai pusat bola substratnya sudah habis. Betul nggak? Nah, kondisi itu tidak diinginkan. Jadi untuk metode seperti ini, Anda perlu menghitung berapa diameter dari bola, sehingga substrat itu masih bisa menembus sampai tengah bola. Karena kalau sebelum sampai tengah dia sudah habis, tidak efektif kan enzimnya. Ada yang di tengah-tengah tidak terpakai. Nah, karena persamaan ini adalah persamaan istilahnya apa ya?
persamaan diferensial yang tidak linear. Nah, biasanya ini diselesaikan dengan membuat, saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah diajari caranya menyelesaikan persamaan diferensial yang order 2 begini dengan membuat bilangan tidak berdimensi. Oke, didefinisikan S sebagai konsentrasi substrat per konsentrasi substrat awal. SS kan substrat awal ya. R yang ada garisnya itu adalah R kecil per R besar. R besar itu adalah jari-jari bolanya. R kecil adalah jarak dari pusat. Sembarang ya. Sembarang jarak dari pusat itu adalah R kecil. Dari titik pusat sampai titik paling luar adalah R besar. Kemudian beta itu adalah Km per SS. Km adalah konstantanya si enzim, SS adalah konsentrasi substrat di cairan atau di permukaan support. Nah, sehingga Anda bisa membuat persamaan ini. Ada faktor yang namanya modulus TL. Nah, modulus TL itu didapatkan dari persamaan ini ya, jadi yang ini. Jadi modulus TL itu adalah sebesar R akar Vm per Km per dE. Vm ya laju reaksi maksimum dari si enzim, Km adalah konstantanya si enzim, artinya Vm/Km itu adalah sifat kinetika ya, data kinetika dari si enzim. dE itu adalah difusivitas di dalam pori-pori matriks. R adalah jari-jari bolanya. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk menghitung yang namanya faktor keefektifan. Jadi sebetulnya kalau seperti ini, ketika Anda membuat enzimnya terimobilisasi, efek imobilisasi kan tadi menimbulkan adanya hambatan difusi. Hambatan difusi efeknya adalah menurunkan laju reaksi konversi enzimatik. Nah, seberapa besar hambatan difusi ini menurunkan laju reaksi enzimatik dinyatakan dalam yang namanya faktor keefektifan. Nilainya dari 0 sampai 1. Makin menghambat, itu makin mendekati 0. Makin tidak menghambat, makin mendekati 1. 1 artinya tidak ada hambatan difusi sama sekali. Nah, Anda bisa menghitung berapa hambatan, berapa faktor keefektifan itu dari kurva. Kurvanya contohnya seperti yang ada di gambar. Ini menghubungkan antara modulus TL. Modulus TL tadi apa? R kali Vm per Km per dE dengan beta. Beta tadi adalah Km per SF. Rumusnya tidak usah dihafal ya. Makan memori nanti. Sekarang kita lihat saja. Anda ingin faktor keefektifannya itu mendekati 0 atau mendekati 1? Yang Anda kejar, ini mendekati 0 atau mendekati 1? Satu, Pak. Mendekati 1. Artinya hambatan difusinya makin tidak menurunkan laju reaksi. Atau ya laju reaksinya makin tinggi. Nah, untuk faktor keefektifan mendekati 1 berarti kan Anda cari ke sana ya. Ininya makin ke atas. Bagaimana cara menaikkan faktor keefektifan mendekati 1 kalau Anda pakai gambar ini? Ini menghubungkan antara modulus TL, beta, dan faktor keefektifan. Ketika Anda ingin menaikkan faktor keefektifan ini mendekati 1, apa yang Anda lakukan terhadap modulus TL dan beta? Berdasarkan gambar yang ada di gambar yang ada di layar.
Ayo tinggal lihat gambar. Ketika Anda ingin nilainya makin ke atas, betanya harus kemana, modulus TL-nya harus kemana? Betanya harus kurang dari sama dengan 1, Pak. Betanya harus kurang dari sama dengan 1. Ya, maksudnya Anda mencari beta yang makin besar atau makin kecil? Ke kanan atau ke kiri? Biar faktor keefektifannya makin naik. Kalau lihat gambar ini. Ke kanan ya? Ke kanan, betul. Ya, jadi usahakan betanya makin ke sana. Beta. Modulus TL-nya? Ke kanan juga ya, Pak? Kalau dari gambar ini? Ke kiri, Pak. Ya, opsinya cuma ke kanan atau ke kiri. TL modusnya makin kecil, Pak. Ya, cara berpikirnya seperti ini ya. Jadi kalau mau melihat, kan ada dua parameter ya, modulus TL atau beta. Berarti sekarang kalau mau melihat pengaruh beta, berarti tentukan modulus TL-nya konstan dulu. Misalnya modulus TL-nya ada di nilai 6 gitu ya. Agar faktor keefektifannya naik, betanya harus Anda geser kemana? Anda ngikutin kurva yang paling kiri atau ngikutin kurva yang paling kanan, biar faktor keefektifannya makin naik. Yang kanan kan ya, jadi betanya harusnya semakin kecil. Nilai beta semakin kecil, garisnya garis yang kanan. Sementara kalau modulus TL dibalik, pada beta yang sama, pada garis beta yang sama, mana yang menghasilkan modulus TL mana yang menghasilkan faktor keefektifannya makin mendekati 1. Modulus TL-nya yang makin ke kiri. Betul ya? Cara baca gambar kan begitu. Kalau mau membandingkan kurva seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kalau beta makin ke kanan atau beta makin kecil, beta itu kan ini ya. Apa artinya? Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin mencari atau Anda ingin nilai betanya semakin kecil? Gedein SS-nya, Pak. Membesarkan SS. Karena KM sudah tertentu ya. Jadi KM itu sudah tertentu, kecuali Anda mengganti enzim. Ya, Anda bisa menurunkan beta dengan cara menurunkan KM. Tapi artinya dengan mengganti KM atau menurunkan KM itu artinya Anda mengganti enzim. Karena itu kan nilainya sudah tertentu untuk pasangan substrat dan enzim yang tertentu. Yang Anda bisa lakukan menaikkan SS. Ya, jadi sama seperti yang tadi. Salah satu yang bisa Anda lakukan untuk menaikkan laju reaksi, menaikkan faktor keefektifan mendekati 1, Anda menambah jumlah konsentrasi substrat di cairan. SS kan tadi itu ya. SS itu yang di sini. Oke. Sekarang kalau Anda mau menurunkan modulus TL. Modulus TL itu ini. Apa yang Anda lakukan? Kecilin jari-jari, Pak. Betul. Salah satu yang bisa Anda lakukan adalah R-nya diturunkan. R-nya diturunkan itu artinya ukuran matriksnya, ukuran imobilisasi enzimnya itu makin kecil. Tapi ada batasnya ya. Kalau semakin kecil, namanya tidak mengimobilisasi. Kan Anda pengennya R-nya besar ya. Secara operasional, Anda akan lebih mudah kalau R-nya besar. Betul kan? Karena makin besar R-nya, memisahkannya akan lebih gampang. Tapi kalau Anda makin perbesar R-nya, hambatan difusinya akan menjadi semakin besar. Dan tadi ada kasus, substrat itu nggak bisa sampai pusat dari si matriks. Jadi R-nya harus dikecilkan sampai batas tertentu, soalnya kalau terlalu kecil ya nanti bentuknya menjadi tersuspensi gitu kan ya. Tidak ada gunanya mengimobilisasi. Paham ya? Nah, kalau VMKM sudah fix, Anda juga bisa memperkecil nilai modulus TL dengan mengatur nilai difusivitas efektifnya. Tapi difusivitas efektif pun
itu akan dipengaruhi oleh sifat fisik dari si polimer. Oke, jadi kira-kira itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini kurva ini menghubungkan antara ukuran partikel R dengan faktor efektivitas pada berbagai konsentrasi enzim. Ya, jadi di sini Anda lihat selain mengatur kan pengennya kan makin mendekati sini ya. Jadi makin mendekati atas kalau Anda ingin faktor keefektivitasnya itu mendekati 1, Anda perlu memperkecil radiusnya, ya. Oke. Kemudian Anda juga bisa menaikkan ini dengan cara menurunkan loading enzimnya. Karena pada proses bisa dibayangkan ya, pada bentuk imobilisasi enzim yang terperangkap, semakin banyak enzimnya, ya. Ini enzim loading satuannya apa ya? Nih, satuannya miligram per sentimeter kubik. Ya. Jadi jumlah enzim per satuan volume. Semakin banyak jumlah enzim per satuan volume, hambatan difusi juga akan semakin besar. Jadi kira-kira seperti itu ya tantangannya, apa yang mungkin bisa terjadi kalau Anda menggunakan sistem imobilisasi enzim. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini sedikit mengulang, kayaknya di awal-awal sudah disebutkan ya. Jadi kalau bagaimana Anda bisa menggunakan sistem enzim terimobilisasi di dalam reaktor, ini Anda bisa gunakan pakai reaktor tangki. Ini bentuk enzimnya kira-kira enzim yang terjebak ya. Jadi Anda buat dalam bentuk bulatan-bulatan gitu, terus Anda masukkan ke reaktor, Anda aduk. Tentunya ya Anda perlu mengatur dengan menaikkan pengadukan, hambatan difusinya akan semakin turun, hambatan difusi di permukaan si support ya. Kalau yang di dalam tetap ada. Tapi dengan menaikkan pengadukan, hambatan difusi di permukaan akan semakin turun. Tapi hati-hati dengan menaikkan pengadukan, supportnya bisa rusak. Oke, Anda bisa gunakan ini untuk sistem batch ataupun untuk sistem continue. Oke, bisa. Oke, ini sudah lah ya, di tangki. Oke. Nah, sistem ini bioreaktor dengan tangki berpengaduk ini cocok untuk larutan substrat dengan viskositas tinggi. Viskositas tinggi ya, kental gitu ya. Kemudian enzim dengan aktivitas rendah, produksi skalanya kecil. Tantangannya Anda bisa si enzim ini bisa rusak, lepas, pecah gitu ya si supportnya karena pengadukan. Anda bisa pakai metode batch, bisa pakai metode continue. Nah, yang lebih umum untuk metode untuk sistem enzim yang terimobilisasi ini adalah dengan menggunakan unggun tetap atau packed bed. Ya, jadi substrat dialirkan, enzimnya ditumpuk-tumpuk di dalam kolom ini. Terus nanti substratnya akan ketemu dengan enzim dalam perjalanannya gitu ya. Jadi ini modelnya kalau yang tadi, kalau yang ini kan lebih ke CSTR ya. Yang ini CSTR. Yang ini ya tangki berpengaduk. Oke, kalau yang ini akan lebih ke PFR. Karena dia harus lewat lapisan-lapisan unggun si enzim. Nah, nanti yang jalan ini semakin ke atas, itu akan makin banyak produk, substratnya akan semakin sedikit. Sehingga nanti di atas, produk akan diambil.
Nah, kalau ternyata masih ada sisa substrat yang cukup banyak, Anda bisa lakukan recycle. Ini yang paling umum untuk sistem terimobilisasi. Oke, kemudian pengembangan dari yang packed bed tadi, Anda bisa buat si enzim terimobilisasi dalam bentuk fluidized. Kalau fluidized, itu berarti dia memperbaiki hidrodinamika si cairan ya. Ini cocok kalau viskositas dari cairannya cukup tinggi, atau substratnya itu bentuknya adalah gas. Ini Anda bisa lakukan proses imobilisasi sistem fluidized bed untuk enzim yang terimobilisasi. Hati-hati ya, karena hidrodinamikanya ini cukup bagus, shear stress-nya juga. Ini kan kayak semacam fluidanya kan mengaduk-aduk si enzim ya. Jadi di sini juga ada kemungkinan si enzimnya bisa lepas, supportnya bisa pecah. Untuk ukuran tentunya ya makin kecil itu akan semakin baik. Oke, bentuk sistem reaktor yang lain ini bisa menggunakan membran. Membran kemarin sudah sempat dijelaskan ya. Jadi sebetulnya membran ini bisa memerangkap si enzim sehingga nanti substratnya masuk terus produknya keluar, atau mengatur, atau bisa juga diatur jadi si enzim sebetulnya tidak terimobilisasi di dalam membran, tapi dia terlarut bersama substrat di bagian atas. Tapi kalau sudah membentuk produk itu akan bisa lewat membran ke bagian bawah, sehingga bisa diambil. Sementara substrat dan enzim tertahan di atas. Atau yang tadi, memang enzimnya ditumpuk-tumpuk di dalam membran. Oke, bisa juga seperti ini. Jadi kalau seperti ini, sistem enzimnya sebetulnya adalah enzim tersuspensi. Enzimnya tersuspensi, bereaksi dengan substrat, lalu jadi produk. Di sini ada produk dan ada enzim, tapi dilakukan pemisahan dengan membran sehingga enzimnya bisa diambil. Produknya bisa dipisahkan. Oke, ini sudah sih. Jadi kalau batch ya reaksi tangki, kalau sistem kontinu teraduk sempurna CSTR, kalau yang packed bed, fluidized bed pakai encapsulated ya, lewat membran tadi, sistemnya adalah PFR. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar.